Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahsefi Anastasia dengan NIM 123703008. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu osilasi pegas teredam menggunakan metode Euler dan juga rumah kota orde 4. Di sini adalah kode program yang sudah saya buat, yaitu osilasi teredam pegas. Di sini ada beberapa file, ada euler.py, ada prinsoln.py, ada run_code4.py, ada time series euler.py, dan ada time series rungakuta 4py. Jadi ini ada file euler.py. Program ini sendiri itu berfungsi untuk metode Eulernya, di mana program ini akan kita pakai pada kode main di time series yang Euler. Di sini juga ada file untuk metode dari runkuta orde 4. Ini kita panggil di time series rungakuta 4 atau main p-nya. Kemudian juga di sini kita menggunakan prinsoln_p. Ini dia berfungsi untuk menampilkan solusi numerik dalam bentuk tabel. Ini adalah kode main p dari Euler, yang dimana pada fungsi f, x, y itu mendefinisikan turunan posisi atau kecepatan dan turunan kecepatan atau percepatan. Kemudian fungsi integrat di sini itu dari file Euler yang kita panggil itu untuk menghitung solusi numerik dengan menambahkan perubahan kecil tiap langkah pada H. Kemudian hasil perhitungan ini disimpan pada array X. Pada array X ini itu X-nya itu terhadap waktu dan Y-nya itu terhadap posisi dan juga kecepatan. Kemudian akan ditampilkan dengan prinsoln yang merupakan untuk tempat menghasilkan grafik. Di sini kita langsung merun kodenya. Maka di sini akan muncul angka berupa data, waktu, kecepatan, dan juga posisi pada terminal yang dihasilkan setelah kita merun kode program. Ini grafik yang pertama ada grafik posisi terhadap waktu, dan grafik yang kedua itu kecepatan terhadap waktu. Pada bentuk grafik Euler, grafik yang dihasilkan atau kurva yang dihasilkan pada posisi itu lebih cepat hilang dan menghasilkan redaman yang lebih cepat daripada fisiknya, dan kecepatannya juga cenderung tidak mulus.
pada percobaan pada grafik Euler ini terdapat banyak sekali error karena tingkat ketelitian pada metode Euler ini rendah, sehingga akumulasi error numerik itu cukup signifikan. Kemudian kita bandingkan dengan grafik yang dihasilkan oleh Runge-Kutta. Sebelumnya ini ada file yang akan kita panggil pada MindPy-nya Runge-Kutta. Ini. Ini tuh berisi metode Runge-Kutta yang akan kita panggil pada MindPy-nya di sini. Yang nomor 3. Pada MindPy Runge-Kuttanya sendiri itu karena pada metode Runge-Kutta ini lebih teliti atau lebih canggih untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Fungsi f(x, y) di sini tuh sama seperti sebelumnya pada metode Euler. Hanya saja pada Runge-Kutta itu integrasinya berbeda, yaitu menggunakan integrat dari Runge-Kuttanya itu sendiri. Ini yang ini. Terus pada Runge-Kutta itu menghitung rata-rata dari beberapa perkiraan gradien dalam satu langkah sehingga hasilnya lebih akurat dan stabil dibandingkan dengan kita menggunakan metode Euler. Di sini juga ada rumus dari metode Runge-Kuttanya sendiri. Kemudian kita akan merun kode programnya. Sebelumnya kita close dulu, maka kita baru bisa merun. Ini hasil dari metode Runge-Kutta, grafik yang dihasilkan. Yang grafik pertama ini grafik posisi terhadap waktu, dan yang kedua ini grafik kecepatan terhadap waktu. Pada grafik Runge-Kutta ini tuh memberikan hasil yang jauh lebih halus dan stabil daripada grafik yang dihasilkan oleh Euler karena keakuratan dari metodenya juga lebih akurat atau presisi dengan menggunakan perhitungan dari Runge-Kutta. Ini juga disebabkan oleh orde yang lebih tinggi, yaitu orde 4, sedangkan dalam Euler itu ordenya orde 1. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.